Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setiap makhluk dengan tujuan masing-masing. Di balik penciptaan semuanya tersimpan banyak rahasia dan hikmah, tak terkecuali tubuh manusia. Beberapa bagian tubuh manusia ternyata membentuk lafaz Allah, nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau berbentuk sujud. Lalu seperti apakah itu? Otak manusia. Otak berada di bagian paling atas. Ketika bersujud, otak berada di bagian paling bawah. Hal itu sebagai tanda pengabdian kepada Rob. Jika diperhatikan, bentuk otak manusia kelihatan seperti bersujud. Masya Allah. Itulah salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperlihatkan kepada manusia. Hal ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Al-Quran Surah Fusilat ayat 53. Jari manusia. Jika kita melihat jari tangan, akan didapati bentuk jari jempol sampai kelingking menyerupai nama Allah dalam bahasa Arab. Hal lain yang bisa dilihat pada jari manusia, terutama pada petunjuk, adalah saat duduk tasyahud akhir. Jika diperhatikan seksama, urat-urat jari pada jari telunjuk juga membentuk lafaz Allah. Tanda-tanda seperti ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran. Hai manusia, apakah telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki. Dia menyusun tubuhmu. Al-Quran Surah Al-Infitar ayat 6 hingga 8. Telapak tangan. Coba perhatikan telapak tanganmu. Kamu pasti lihat urat-urat yang membentuk angka dalam bahasa Arab. Di telapak tangan kiri tertulis angka 81 dan di telapak tangan kanan tertulis angka 18. Jika dijumlahkan, hasilnya menjadi 99. Itu adalah jumlah nama-nama Allah atau disebut juga Asmaul Husna. Telinga manusia. Beberapa bayi lahir dengan telinga yang membentuk lafaz Allah. Salah satunya adalah bayi yang lahir di Mesir. Sang dokter yang membantu persalinannya pun terkejut ketika mengetahuinya. Dokter yang sekaligus ayah dari bayi tersebut mengatakan bahwa istrinya tak pernah berhenti berdoa kepada harian Mesir Al-Yawm 7 yang mengatakan bahwa ibu dan bayi perempuan tersebut sehat setelah menjalani operasi sesar. Tak hanya terjadi di luar negeri, telinga yang berbentuk lafaz Allah juga terjadi di Sidoarjo. Iya, dilansir dari newsdetik.com, seorang bayi bernama Ahmad Syifa Amirosani yang baru berusia 3 bulan memiliki telinga yang berbentuk lafaz Allah. Ternyata sebelum dilahirkan, ayah bayi tersebut Rizky Rusdianto sempat bermimpi melihat banyak tulisan Arab yang tidak diketahuinya. Gerakan sholat. Nama Nabi tercermin dalam gerakan sholat. Berdiri lurus menandaikan huruf alif, ruku menyimbolkan huruf H, ketika sujud menggambarkan huruf mim, dan ketika duduk melambangkan huruf dal. Gabungan huruf hijaiyah tersebut akhirnya membentuk kata Ahmad dalam tulisan Arab. Ahmad dan Muhammad dalam bahasa Arab maksudnya sama, yaitu yang terpuji. Penulisan kedua nama tersebut juga terdapat dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad Muhammad." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Al-Quran Surah Asy-Syaff ayat 6. DNA. Seorang peneliti berhasil menemukan untaian Al-Quran dalam deoksinukleotida acid atau DNA.
Peneliti tersebut bernama Ahmad Khan yang lulus dengan predikat summa cum laude dari Duke University Amerika Serikat. Pada awalnya, ia meneliti tentang junk DNA atau sampah DNA. Bagian ini adalah DNA yang tidak memproduksi protein sama sekali. Setelah diteliti, ternyata bagian ini jauh dari makna sampah. Setelah dilakukan pengkajian, junk DNA ini ternyata membentuk untaian ayat-ayat Al-Quran sebagai tanda kebesaran Allah. Dilansir dari majalah Umi edisi 6/10/99, Ahmad Khan mengatakan bahwa ia yakin penemuannya adalah hal luar biasa. Bahkan, ia mempertaruhkan karirnya untuk penemuan ini. Ia pun membicarakan penemuannya terhadap ahli genetika lain yang selama ini sinis dengan Islam, yaitu Clive dan Martin. Selain itu, ia juga menyurati dua ilmuwan yang juga alergi terhadap Islam. Keduanya adalah Daniel Hammar dan Uppsala University Swedia dan Aris Dreisman dari Universitas Berlin. Ahmad Khan lalu menghimpun penemuan-penemuannya itu dalam beberapa lembar kertas yang memuat kode-kode genetika rantai kodon pada kromosom manusia, yaitu T, C, G, dan A. Masing-masing kode nukleotida akan menghasilkan huruf Arab yang apabila dirangkai akan menjadi firman Allah yang sangat mengagumkan. Nah, sahabat beriman, itulah beberapa tanda kekuasaan Allah yang ada pada tubuh kita. Tentunya, ini memberikan hikmah bagi kita agar selalu mengingat Allah, Sang Pencipta alam semesta. Semua yang ada adalah kepunyaan Allah dan semuanya akan kembali kepadanya. Hal ini sesuai dengan yang terdapat di dalam Al-Quran, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.